Rumah elit bersih-bersih sulit. Hai guys, balik lagi dengan gue Siska and welcome to Hai Elektronik. Jadi nih, hari ini gue mau tanya nih, siapa di sini yang paling males banget kalau yang namanya bersihin rumah? Pasti rasanya berat banget ya, abis pulang kerja, capek, mau santai, tapi masih harus beberes. Tenang aja ya, gue punya solusi nih buat kalian yang males biar jadi semangat nih buat bersihin rumahnya. Nggak perlu banyak effort dan nggak bikin, tentunya nggak bikin badan pegel ya pastinya. Tapi untuk hasilnya, gue jamin pasti bersih. Oke, ini dia 3 vacuum cleaner terbaru dari Hitachi. Sebelum gue bahas lebih lanjut, mari kita langsung aja masuk intro. Oke guys, gue nggak pernah bosen nih buat ngingetin ke kalian yang udah nonton tapi belum subscribe. Pokoknya subscribe dulu ya sekarang. Oke, jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Hai Elektronik. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan. 3 vakum ini pastinya bakal berguna banget sih buat kalian pakai sehari-hari. Apalagi buat kalian yang super duper sibuk. Tentunya sih, si vakum ini nih cukup efisien ya untuk membantu kalian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah pastinya. Oke, gue mau bahas dulu ya 2 produk terlebih dahulu nih. Oke, langsung aja nih gue spill yang pertama tipe PVXN100N. Gimana menurut kalian bentuknya? Kalau dilihat dari penampilannya, gue suka banget sih. Desainnya futuristik dan memiliki dimensi dengan ukuran lebar kurang lebih 21,7 cm, panjang 25,7 cm, dan tingginya 123 cm. Untuk bobotnya sendiri, vakum ini beratnya kurang lebih 2,46 kg ya, udah include stick. Kemudian kalau kalian lihat di sini tampilan displaynya udah digital guys, dan memiliki tombol pengoperasian yang sangat mudah pastinya untuk digunakan. Hanya dengan sentuhan jari aja kalian bisa mengatur mode yang dibutuhkan pada saat menggunakan vacuum cleaner yang satu ini. Nah, ini dia nih tipe yang kedua, yaitu PVX-H3M. Desainnya ini lebih elegan dan lebih slim ya kalau menurut gue. Dan kalau dari segi kegunaan dan fitur, keduanya ini hampir mirip-mirip lah. Sama-sama bisa 2-in-1 ya, with stick atau without stick. Nah, warna yang gue punya ini warnanya namanya Campaign Gold. Nah, untuk dimensinya sendiri memiliki ukuran panjang 25 cm, lebarnya 23 cm, dan tinggi 121,5 cm. Kemudian untuk tombol pengoperasian ini ada di bagian handle, sama kayak yang sebelumnya. Pastinya juga vakum ini gampang banget deh buat dioperasiin. Selain itu, keunggulannya dari desain yang ramping yaitu bobotnya yang ringan. Nah, ini penting banget kan ya. Kurang lebih sekitar 1,8 kg aja udah include sama sticknya. Tipe vakum kayak gini nih yang bikin jadi kayak lebih cepat untuk waktu pengerjaannya sih. Lanjut ke bagian yang paling penting nih guys, yaitu daya hisapnya. Untuk tipe X100 ini memiliki daya hisap sebesar 100 Airwatt guys. Ya menurut gue sih ya, kalau untuk dipakai kegiatan sehari-hari dengan mode standarnya, dengan waktu yang kurang lebih sekitar 45 menit, kalian bisa bersihin lantai dan tempat-tempat yang sulit dijangkau. Contohnya nih, kolong meja dan kolong bangku. Nah, selain itu nih, untuk pembersihannya juga semakin optimal dengan adanya tambahan lampu LED yang tentunya berwarna putih di bagian brushnya. Lampu LED ini berfungsi untuk memudahkan kita juga nih dalam pembersihan debu-debu yang tak kasat mata. Ya, sehingga nih proses untuk pembersihannya jadi lebih optimal dan gak ada lagi tuh debu serta kotoran yang tersisa di lantai. Next, kita beralih ke tipe XH3M. Untuk daya hisapnya yang dimiliki vakum ini lebih besar nih, yaitu sekitar 170 Airwatt. Terdapat juga HEPA filter yang berfungsi untuk menyaring debu serta kotoran dengan ukuran micro. Sehingga nih kotoran akan terjebak di dalam filter dan gak akan ada yang keluar lagi nih ketika vakumnya sedang beroperasi. Menurut gue ini juga oke dan daya hisapnya lebih besar ya daripada vakumnya X100. Kalian bisa memanfaatkan juga nih kekuatannya lebih banyak. Misalnya nih untuk ngebersihin sawang-sawang yang ada di langit-langit rumah, ya kan? Kalau misal kalian mau makainya di lantai, head brushnya ini juga ada LED ya, sama kayak yang tipe sebelumnya, tapi warnanya hijau. Selain itu, di bagian head vakumnya ini juga lebih fleksibel loh
untuk pergerakannya. Tentunya semakin optimal lagi ya untuk proses pembersihannya. Ditambah adanya fitur auto drive akan memudahkan kalian nih untuk pengoperasian si vakumnya ini. Jadi ya kalian nggak perlu lagi nih untuk ngarahin vakum ini, cukup pegang aja nih dan ikutin arah vakumnya bekerja. Nah, selain auto drive ada juga auto detect sensor. Fungsinya ini cukup penting ya, ingat, yaitu ini untuk bisa mengatur kekuatan yang diperlukan. Nah, jadi misalnya nih kalau kalian lagi vakum karpet terus pindah ke lantai. Nah, vakum ini nih akan secara otomatis menyesuaikan kekuatannya sendiri. Lanjut aja nih, untuk waktu pengoperasiannya ini, vakum dengan tipe X100 bisa sampai sekitar 45 menit dengan mode standar dan 10 menit untuk mode high. Sedangkan untuk tipe XH3M memiliki waktu pengoperasian dalam mode standarnya nih bisa mencapai 60 menit dan 15 menit untuk mode high dan 6 menit untuk mode turbo guys. Nah, buat kalian yang di rumahnya nih menggunakan karpet ya, bisa nih menggunakan mode high atau mode turbo buat bersihin karpetnya. Ya, kalau untuk lantai kalian bisa lah menggunakan mode yang standar aja. Kemudian untuk charging time-nya X100 ini membutuhkan waktu sekitar 4-6 jam dan tempat pengisian dayanya ini bisa kalian pasang di dinding juga. Jadi setelah dipakai bisa langsung kalian taruh aja guys di tempatnya. Dan dengan adanya tempat charger ini menurut gue wah ngebantu banget sih ya. Selain itu untuk mengisi daya pastinya juga nggak bikin rumah jadi berantakan dan tetap terlihat rapih pastinya dong. Selanjutnya kita beralih ke tipe XH3M. Untuk vakum ini membutuhkan waktu sekitar 2,5 jaman ya untuk pengisian dayanya guys. Sama seperti tipe X100, vakum ini juga memiliki stand chargernya ya. Bahkan untuk brushnya juga bisa langsung kalian taruh di sini. Menarik banget ya, karena kita tuh nggak perlu lagi ribet-ribet nyari brush yang hilang entah kemana. Guys, setelah penggunaan pada kedua vakum, kalian bisa langsung buang ya hasil debu dan kotorannya ke tempat sampah hanya dengan pencet satu tombol aja. Mudah banget kan ya? Nah, dan jangan lupa juga nih buat cuci tempatnya supaya nggak lagi nih ada sisa-sisa debu dan kotoran yang masih menempel di tempat pembuangannya ya. Oke, selanjutnya nih kita beralih lagi ke vakum yang satunya lagi yang tentunya agak berbeda nih dari kedua tipe sebelumnya, yaitu tipe XW1M. Ini tuh memiliki fungsi 2-in-1, yaitu apa? Bisa wet and dry. Jadi nih, selain untuk nyapu, kalian juga bisa sekalian buat ngepel. Wow, harusnya dengan vakum canggih ini bisa ngerjain pekerjaan rumah secara efisien ya. Nanti kita coba aja buktiin langsung guys untuk ngelihat hasilnya. Sekarang gue akan bahas dulu nih dari segi desainnya terlebih dahulu. Kita lihat dari bagian handle-nya, di sini ada tombol pengoperasian ya. Ada tombol self cleaning, lalu ada tombol power dan mode yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk di bagian bawah ini terdapat 2 tangki air. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih fungsinya buat apa ya? Jadi yang depan ini nih fungsinya itu untuk menampung air kotor. Nah, dan sementara nih untuk bagian belakangnya fungsinya untuk menampung air bersihnya. Nah, tangki air tersebut ya dibuat secara terpisah supaya nih debu hasil vakumnya ini nggak kecampur dengan air bersih untuk ngepel. Kemudian untuk daya hisap dari vakum ini nggak usah diraguin lagi deh ya, karena bener-bener super duper kuat mencapai angka 8000 PA. Dan untuk waktu pengoperasiannya bisa sampai 25 menit. Menurut gue sih cukup lah ya dengan waktu segitu, karena kan ya kita kan multitasking alias kayak bisa ngerjain 2 pekerjaan sekaligus. Itu bisa sekalian nyapu dan ngepel. Jadi seharusnya waktu yang digunakan ya juga lebih singkat dong ya. Tentunya hal ini tuh terjadi berkat adanya Electrica Roller Brush yang bisa bersihin lantai sekaligus tanpa perlu ganti alat guys. Dan kalian tenang aja, vakum ini nih juga dilengkapi dengan self cleaning button. Ayo, apa tuh? Jadi ini tuh yang mana rollernya ini akan tetap bersih setelah membersihkan kotoran yang bau dan lengket. Oh ya, vakum ini nih juga udah sepaket ya dengan stand chargernya. Kalau misal kalian nih abis dipakai dan baterainya habis, bisa langsung cas aja deh di sini.
Lanjut nih, indikator di LED screen ini perlu kalian tahu juga ya, ada safe cleaning, aliran air rendah, persentase baterai, dan aliran air tinggi, peringatan tangki air kotor, peringatan blok singkat berputar, dan peringatan untuk menambah air. Nah, langsung aja nih, gue mau langsung coba vakum ini dengan mode aliran air rendah dulu. Nah, ini dia untuk hasilnya. Lantainya tuh cukup bersih dan air yang keluar juga menurut gue nggak terlalu banjir gitu ya. Malah menurut gue sih bisa cepet kering nih. Oke, lanjut deh, coba gue nakin lagi ke tingkat air yang tinggi. Kalau yang ini kelihatan lebih basah ya hasilnya ya, tapi menurut gue ini sama-sama bersih guys. Dan kalau menurut kalian nih lebih suka hasil yang mana nih? Coba aja tulis di kolom komentar ya. Nah, sebenarnya sih ini tergantung ya. Kalau noda yang emang agak sulit dibersihin nih, kayak macam tumpahan kopi tadi, gue bakal pakai aliran yang tinggi. Tapi kalau enggak ya gue bakal pakai mode yang rendah aja. Dan yang bikin gue suka nih dari ketiga vakum ini adalah alat penyimpanannya guys. Kita nggak perlu lagi bingung lagi nih abis pakai vakum terus nyari space kosong ya buat taruh vakumnya. Karena setiap pembelian dari vacuum cleaner yang lagi kita bahas ini, kalian tuh akan mendapatkan sudah include dengan stand chargernya ya. Oke, itu dia guys perkenalan kita kepada 3 vakum terbaru dari Hitachi. Nah, mana nih yang paling kalian suka? Dan nih, untuk punya salah satu barang ini nih ya, menurut gue kalian harus pilih yang paling tepat dan tentunya sesuai dengan kebutuhan di rumah ya. Kalau kalian nih butuh yang ya kurang lebih hanya bisa nyapu untuk bersihin debu dan kotoran-kotoran di lantai, dan tentunya untuk meraih tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti langit-langit rumah, bisa banget nih untuk pilih X100 atau XH3M dengan daya hisap dan fitur yang udah gue jelasin tadi ya. Tapi kalau kalian mau yang pilih satset-satset dan gak mau ribet ya, saran gue mendingan pilih nih yang SH1W biar lebih efisien aja nih. Jadi gimana? Udah bisa nentuin vakum yang cocok belum? Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga ya akun sosial media kita di TikTok dan Instagram, yaitu di @hielectronic.id. Main yoyo sama si Abai. See you in next video and bye-bye!